Dalam urusan pensiun, kekeliruan paling sering terjadi justru ketika sebuah informasi yang belum dinyatakan final dianggap sudah pasti berlaku. Di titik itu, salah paham bisa muncul tanpa terasa. Hak yang seharusnya dipahami dengan tenang berubah menjadi perkiraan. Jadwal yang seharusnya menunggu penegasan resmi berubah menjadi seolah-olah sudah tetap. Lalu apa yang sebenarnya perlu diperhatikan ketika kabar tentang rapel gaji pensiunan tahun 2026 terus dibicarakan? Mengapa satu penjelasan yang terdengar meyakinkan belum tentu cukup untuk dijadikan pegangan? Dan mengapa justru kehati-hatian menjadi bagian yang paling penting? Sejenak, mari berhenti sebentar pada pertanyaan itu. Sebab yang sedang dibahas bukan sekadar angka tambahan, melainkan hak keuangan yang berhubungan langsung dengan ketenangan hidup para pensiunan ASN, TNI, dan Polri. Di bagian-bagian berikut, penjelasan mengenai dokumen resmi, titik keputusan, dan aturan verifikasi akan diuraikan dengan runtut agar tidak ada bagian penting yang terlewat. Kekhawatiran publik sebenarnya dapat dipahami. Begitu kabar mengenai rapel mulai beredar, perhatian banyak pensiunan langsung tertuju pada dua hal yang paling mudah diingat, yaitu kapan pencairan dilakukan dan berapa nominal yang akan diterima. Namun ada lapisan lain yang tidak boleh diabaikan. Apakah pencairan itu memang sudah dipastikan? Apakah informasi yang beredar benar-benar berasal dari pernyataan resmi? Apakah angka yang disebutkan sudah memiliki dasar yang sah atau masih berada pada tahap penafsiran dan simulasi? Mari berhenti sebentar dan melihat persoalannya dengan jernih. Dalam urusan pensiun, ketenangan lahir dari kejelasan. Karena itu, pembahasan ini perlu diikuti dengan cermat agar setiap pensiunan memahami mana yang sudah jelas sebagai hak, mana yang masih berupa kemungkinan, dan mana yang benar-benar harus menunggu konfirmasi formal dari pemerintah atau lembaga yang berwenang. Yang sedang menjadi perhatian adalah kabar mengenai rapel gaji pensiunan tahun 2026. Pertanyaannya sangat sederhana, tetapi jawabannya sangat dinanti. Kapan rapel itu akan dicairkan? Apakah benar mulai dibayarkan pada 17 Maret 2026 atau masih harus menunggu penjelasan administratif lanjutan setelah tanggal tersebut? Dan berapa nominal yang akan diterima oleh masing-masing pensiunan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini wajar sekali muncul karena rapel berkaitan langsung dengan hak finansial yang penting bagi kehidupan sehari-hari. Bagi banyak pensiunan, tambahan dana seperti ini bukan sekadar kabar yang menarik, melainkan sesuatu yang dapat memengaruhi perencanaan kebutuhan pokok, biaya kesehatan, pengeluaran rumah tangga, dan rasa aman dalam menjalani masa purna tugas. Itulah sebabnya pembahasan ini perlu diterjemahkan ke dalam makna yang lebih dekat dengan kehidupan pensiunan. Ketika kabar rapel beredar yang langsung terasa bukan hanya soal nominal, tetapi dampaknya bagi pengaturan hidup sehari-hari. Ada yang membayangkan biaya obat menjadi lebih ringan, ada yang berharap pengeluaran rumah tangga sedikit lebih longgar, ada yang berpikir tentang listrik, air, kebutuhan makan, transportasi, dan bantuan kecil bagi keluarga. Dari sudut pandang para pensiunan, semua itu masuk akal. Rapel bila benar dibayarkan, dapat memberi ruang bernapas tambahan. Karena itu, memahami status informasi rapel secara benar sama pentingnya dengan menunggu pencairannya sendiri. Sebab yang paling dibutuhkan bukan hanya kabar baik, melainkan kepastian yang benar agar para pensiunan tidak menyusun harapan di atas informasi yang belum disahkan. Pada titik ini, satu penjelasan dasar harus ditegaskan dengan jelas. Rapel gaji pensiunan bukan bonus. Rapel juga bukan hadiah, bukan bantuan tambahan, dan bukan bentuk pemberian khusus di luar hak yang ada. Rapel merupakan pembayaran atas selisih antara gaji pokok lama dan gaji pokok baru setelah kebijakan kenaikan diberlakukan, sementara pembayaran dengan nominal baru belum langsung dilakukan pada saat masa berlakunya dimulai. Selisih selama periode itulah yang kemudian dihitung sebagai rapel. Dengan demikian, bila rapel benar-benar dibayarkan, sifatnya adalah pembayaran atas hak yang memang seharusnya diterima oleh para pensiunan, bukan pemberian tambahan yang muncul di luar aturan. Penegasan ini penting karena masih ada anggapan di sebagian kalangan bahwa rapel sama dengan bantuan atau insentif tambahan. Padahal keduanya berbeda. Jika pemerintah menetapkan kenaikan gaji pokok dan pelaksanaan pembayaran nominal baru tidak langsung berjalan sejak awal masa berlakunya, maka terdapat selisih yang harus diperhitungkan. Selisih itulah yang dibayarkan sebagai rapel. Karena itu, rapel harus dipahami sebagai bagian dari hak yang timbul akibat adanya jeda antara saat kebijakan berlaku dan saat pembayaran dengan nominal baru benar-benar dilaksanakan. Disinilah letak makna pentingnya. Bukan hanya karena nominalnya dapat membantu,
itu, tetapi karena Rapel menegaskan bahwa selisih hak tidak boleh diabaikan. Dalam pelaksanaannya, proses pembayaran pensiun selama ini dikelola melalui lembaga seperti PT Taspen dan PT Asabri. Keduanya dikenal sebagai lembaga yang menangani penyaluran pembayaran pensiun bagi ASN, TNI, dan Polri. Karena itu, bila Rapel dibayarkan, masyarakat memahami bahwa mekanisme penyalurannya kemungkinan mengikuti pola yang sama dengan pembayaran pensiun bulanan, yaitu melalui transfer langsung ke rekening masing-masing pensiunan. Pola seperti ini dipandang lebih tertib, lebih aman, dan lebih memudahkan, terutama bagi para pensiunan lanjut usia yang tentu membutuhkan proses yang sederhana dan tidak berbelit. Harapan agar dana dapat langsung masuk ke rekening tanpa harus mengurus tambahan secara rumit adalah harapan yang wajar dan sejalan dengan kebutuhan kenyamanan di usia pensiun. Di sisi lain, terdapat pula pembahasan mengenai kemungkinan pemberitahuan resmi yang terintegrasi, misalnya melalui SMS atau email. Dalam gambaran seperti itu, para pensiunan dapat memperoleh informasi mengenai jumlah rapel, tanggal transfer, dan rekening tujuan. Dari sisi pelayanan, pola ini memang masuk akal karena memberikan kejelasan langsung kepada penerima. Namun tetap perlu ditekankan bahwa setiap pemberitahuan baru dapat dianggap sah apabila benar-benar berasal dari lembaga resmi yang berwenang dan didukung pengumuman formal yang jelas. Disinilah pentingnya membedakan antara informasi pelayanan yang resmi dan pesan yang hanya beredar tanpa dasar yang dapat diverifikasi. Setelah memahami arti rapel bagi para pensiunan, bagian berikutnya adalah memilah apa yang sudah jelas dan apa yang masih harus ditunggu. Yang sudah jelas adalah sifat rapel sebagai hak, bukan bonus. Yang juga sudah jelas adalah bahwa nominal rapel tidak akan sama untuk semua pensiunan. Perbedaan itu dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain golongan terakhir ketika masih aktif bekerja, masa kerja, pangkat terakhir, dan besaran gaji pokok sebelum kebijakan kenaikan diberlakukan. Karena riwayat karier setiap pensiunan tidak sama, jumlah rapel yang diterima pun tidak dapat disamaratakan. Ini adalah prinsip yang dapat dipahami secara logis dan menjadi dasar mengapa pembahasan tentang nominal selalu berbeda-beda antar penerima. Yang juga dapat dipahami dengan jelas adalah cara hitung dasarnya. Rapel berasal dari selisih antara gaji pokok lama dan gaji pokok baru setelah penyesuaian. Selisih itu kemudian dikalikan dengan jumlah bulan keterlambatan pembayaran sesuai periode yang belum dibayarkan dengan nominal baru. Jika penyesuaian berlaku sejak awal tahun 2026 tetapi pembayaran nominal baru dilakukan setelah beberapa waktu, maka selisih pada bulan-bulan sebelumnya akan dihitung sebagai rapel. Dalam beberapa kondisi, pembahasan juga menyinggung kemungkinan adanya komponen tunjangan tetap yang mengikuti aturan pemerintah. Tetapi pada bagian ini, kepastian tetap harus merujuk pada regulasi yang berlaku. Dengan kata lain, simulasi boleh ada, logika hitungan boleh dijelaskan, tetapi unsur final yang benar-benar masuk dalam rapel tetap harus menunggu penegasan resmi. Lalu apa yang masih harus menunggu penyelesaian atau konfirmasi formal? Disinilah bahasa yang hati-hati sangat diperlukan. Sampai pada isi penjelasan yang telah ditelusuri dalam naskah sumber, belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah mengenai tanggal pasti pencairan rapel gaji pensiunan tahun 2026. Baik dari Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, maupun dari pihak PT Taspen sendiri, belum ada pengumuman resmi yang menetapkan bahwa rapel akan dicairkan pada tanggal tertentu, termasuk 17 Maret 2026, sebagai kepastian final. Jadi, sekalipun ada alur logis yang menjelaskan mengapa rapel dapat muncul, dan sekalipun ada kabar yang beredar dengan nada sangat meyakinkan, status kepastian pencairannya tetap belum dapat dinyatakan resmi selama belum ada penetapan formal dari pihak yang berwenang. Penjelasan ini sangat penting karena banyak orang hanya menangkap bagian yang terdengar paling menyenangkan. Ada yang langsung fokus pada tanggal. Ada yang langsung percaya pada nominal. Ada yang menganggap semua sudah pasti karena informasinya terdengar rinci. Padahal dalam kebijakan publik, terutama yang menyangkut pembayaran kepada sangat banyak penerima dan penggunaan anggaran negara, kepastian harus dibedakan secara tegas dari kemungkinan. Dapat dipahami, belum tentu telah diputuskan. Masuk akal, belum tentu sudah diberlakukan. Detail yang terdengar lengkap, belum tentu telah memiliki dasar hukum yang sah. Karena itu, narasi yang paling aman adalah narasi yang jujur,
tenang, dan tidak melampaui apa yang sudah dinyatakan resmi. Mengenai alur waktu, semua tenggat, target, janji, dan penyebutan tanggal dalam naskah ini telah distandarkan menjadi 17 Maret 2026. Penyeragaman ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi penulisan dan memudahkan pembaca atau pendengar mengikuti alur penjelasan. Namun, penyeragaman tanggal ini tidak boleh dipahami sebagai pengesahan resmi dari pemerintah. Dalam uraian ini, 17 Maret 2026 dipakai sebagai patokan naratif untuk setiap penyebutan waktu yang memerlukan tanggal. Karena itu, ketika disebut bahwa rapel diperkirakan, dibicarakan, atau dihubungkan dengan jadwal tertentu, seluruh rujukan waktu tersebut ditarik ke 17 Maret 2026 sesuai permintaan penyeragaman. Tetapi, inti statusnya tetap sama, yaitu belum ada konfirmasi resmi yang menjadikan tanggal itu sebagai kepastian final pencairan. Dalam memahami alur waktu ini, para pensiunan perlu melihatnya sebagai cerita administrasi yang masih menunggu penegasan. Ada kebijakan penyesuaian yang menjadi dasar logika rapel. Ada kemungkinan jeda antara saat kebijakan berlaku dan saat nominal baru benar-benar dibayarkan. Ada perhitungan selisih yang menjelaskan mengapa rapel muncul. Ada gambaran bahwa bila pembayaran dilakukan, jalurnya akan memakai sistem lembaga pengelola pensiun seperti biasa. Tetapi pada titik penentuan tanggal final, penjelasan resmi itulah yang masih harus ditunggu. Dengan demikian, 17 Maret 2026 dalam naskah ini menjadi acuan waktu yang seragam, namun bukan bukti bahwa seluruh proses administratif telah selesai dan ditetapkan. Setelah itu, muncul pertanyaan yang sangat praktis. Apa yang bisa dilakukan para pensiunan melalui jalur resmi sambil menunggu kepastian? Langkah pertama adalah memastikan bahwa informasi yang diikuti berasal dari pemerintah atau lembaga yang memang berwenang, terutama pihak yang selama ini menangani urusan pensiun. Sikap ini penting karena dalam masa ketika suatu isu sedang ramai dibicarakan, pesan yang tampak resmi sering beredar sangat cepat, padahal sumbernya belum tentu benar. Karena itu, yang perlu dipegang adalah pengumuman resmi, penjelasan tertulis, pemberitahuan sah, dan jalur informasi yang memang biasa dipakai dalam urusan pensiun. Menunggu dengan tenang bukan berarti pasif, melainkan tetap waspada sambil memeriksa sumber informasi dengan cermat. Langkah berikutnya adalah memastikan data dasar pensiun tetap sesuai. Karena penyaluran manfaat pensiun selama ini berjalan melalui sistem yang terhubung dengan identitas penerima, maka kecocokan data menjadi bagian yang sangat penting. Bila suatu saat ada pembayaran rapel atau pemberitahuan resmi, proses akan lebih mudah bila data pensiunan tidak bermasalah. Dalam arti praktis, para pensiunan perlu memperhatikan kesesuaian nama, identitas, dan rekening penerima yang biasa dipakai untuk pembayaran pensiun bulanan. Tidak perlu melakukan langkah di luar prosedur resmi, tetapi perlu menjaga agar data yang sudah ada tidak menimbulkan hambatan ketika sistem melakukan penyaluran atau verifikasi. Dalam gambaran jalur resmi, informasi atau dokumen yang mungkin relevan biasanya berkaitan dengan identitas pensiunan, data rekening, dan data yang selama ini dipakai dalam sistem pembayaran manfaat pensiun. Tidak perlu menambah jenis dokumen yang tidak pernah diminta secara resmi. Prinsipnya sederhana, bila ada keperluan verifikasi, ikuti hanya permintaan yang datang dari jalur resmi. Bila ada pembaruan data, lakukan hanya melalui lembaga atau prosedur yang sah. Dan bila ada informasi tentang pencairan, pastikan bahwa seluruh keterangan itu dapat dicocokkan dengan pengumuman resmi, bukan hanya dengan pesan berantai atau potongan informasi dari pihak yang tidak jelas sumbernya. Di bagian ini, perlindungan terhadap para pensiunan menjadi sangat penting. Kesalahan yang paling umum adalah terlalu cepat percaya pada informasi yang belum selesai diverifikasi. Ada juga yang langsung menyimpulkan bahwa pencairan pasti terjadi hanya karena sebuah pesan menyebut tanggal tertentu. Kesalahan lain adalah membagikan data pribadi, nomor rekening, atau identitas kepada pihak yang mengaku bisa membantu mempercepat pencairan. Disinilah kewaspadaan harus benar-benar dijaga. Dalam urusan pensiun dan rapel, tidak ada alasan untuk menyerahkan data penting kepada pihak yang tidak resmi. Jika ada pihak yang meminta biaya, menjanjikan percepatan, atau mengaku dapat memastikan nominal tertentu tanpa dasar resmi, sikap yang paling aman adalah menolak dan memeriksa kembali ke jalur resmi. Peringatan terhadap penipuan harus disampaikan dengan tegas tetapi tetap tenang. Para pensiunan perlu melindungi diri dari pesan palsu, tautan yang tidak jelas, dan ajakan yang mengatasnamakan lembaga resmi tanpa bukti yang dapat diverifikasi. Jangan mudah percaya pada pesan yang meminta data pribadi dengan alasan verifikasi rapel. Jangan terburu-buru membuka tautan yang dikirim melalui pesan berantai.
Jangan mengikuti arahan untuk memindahkan uang, membayar biaya administrasi, atau menyerahkan kode tertentu kepada siapapun. Dalam situasi ketika isu rapel ramai dibicarakan, pihak-pihak yang berniat buruk sering memanfaatkan harapan orang. Karena itu, perlindungan terbaik adalah tetap berpegang pada pengumuman resmi dan tidak melakukan tindakan apapun di luar prosedur yang sah. Ada pula beberapa keadaan khusus yang patut diperhatikan dengan tenang. Salah satunya adalah ketidaksesuaian data. Bila nama, identitas, atau data dasar penerima tidak cocok dengan yang tercatat dalam sistem, hal seperti ini dapat menimbulkan hambatan ketika informasi atau penyaluran dilakukan. Keadaan lain adalah perubahan alamat atau perubahan rekening bank. Dalam kehidupan pensiun, hal-hal seperti ini wajar terjadi. Namun jika tidak dibenahi melalui jalur resmi, perubahan tersebut bisa menimbulkan kebingungan ketika suatu pembayaran atau pemberitahuan dijalankan berdasarkan data lama. Karena itu, bila ada kondisi semacam ini, langkah yang paling tepat adalah menempuh pembaruan melalui lembaga yang sah, bukan melalui perantara tidak resmi. Masalah rekening juga perlu diperhatikan secara khusus. Karena mekanisme pembayaran pensiun biasanya berjalan melalui transfer ke rekening penerima, maka rekening yang bermasalah, tidak aktif, atau tidak sesuai dapat menjadi sumber kendala. Ini bukan berarti rapel pasti akan dibayarkan, tetapi bila suatu saat penyaluran dilakukan melalui sistem yang sama, kecocokan rekening menjadi hal yang masuk akal untuk diperhatikan. Begitu juga dengan perubahan alamat yang mungkin memengaruhi jalur komunikasi atau pemberitahuan resmi. Semua ini termasuk bagian dari kesiapan administratif yang tenang dan sederhana, bukan tindakan panik. Tujuannya hanya satu, yaitu memastikan bahwa bila ada informasi atau proses resmi, para pensiunan tidak terhambat oleh persoalan data yang sebenarnya bisa ditertibkan melalui jalur yang benar. Dalam suasana seperti ini, para pensiunan tidak perlu merasa tergesa-gesa. Yang paling dibutuhkan adalah sikap tenang, waspada, dan tetap berpijak pada informasi yang sah. Kabar baik tentu boleh diharapkan. Tetapi rencana keuangan sebaiknya tidak dibangun di atas informasi yang belum disahkan. Harapan yang sehat selalu berjalan bersama kehati-hatian. Jika nanti benar ada keputusan mengenai pencairan rapel, maka itu akan terlihat dari pengumuman resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sampai ke titik itu, yang paling menenangkan bukan kabar yang paling cepat menyebar, melainkan penjelasan yang datang dari sumber yang benar. Karena itu, inti seluruh pembahasan ini dapat dipahami dengan jernih. Rapel, gaji pensiunan tahun 2026 adalah hak yang timbul dari selisih pembayaran setelah adanya kebijakan kenaikan gaji, bukan bonus dan bukan bantuan tambahan. Besarnya rapel tidak sama untuk semua pensiunan karena dipengaruhi oleh golongan, masa kerja, pangkat terakhir, besaran gaji pokok lama, dan lamanya masa tunggakan yang dihitung. Golongan tertentu, khususnya lapisan golongan IV seperti IVA sampai IVE, sering disebut berpotensi menerima nominal lebih besar karena dasar pensiunnya lebih tinggi dan hal itu murni persoalan perhitungan, bukan hak istimewa. Semua penyebutan tenggat, jadwal, atau target dalam naskah ini telah diseragamkan ke 17 Maret 2026 demi konsistensi, bukan sebagai penetapan resmi. Dan yang paling penting, sampai isi naskah sumber ini disusun ulang, belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah yang menetapkan tanggal pasti pencairan rapel gaji pensiunan tahun 2026. Dengan pemahaman seperti itu, para pensiunan dapat memandang situasi ini dengan lebih tenang dan lebih terlindungi dari kebingungan. Tidak perlu mudah goyah oleh kabar yang simpang siur. Tidak perlu terburu-buru menyimpulkan sesuatu yang belum dipastikan. Yang perlu dijaga adalah ketelitian, kesabaran, dan kebiasaan memeriksa informasi pada jalur resmi. Semoga para pensiunan ASN, TNI, dan Polri senantiasa diberi kesehatan, ketenangan, kecukupan, dan kemudahan dalam menjalani masa pensiun. Semoga setiap informasi penting yang berkaitan dengan hak-hak pensiunan dapat diterima dalam bentuk yang jelas, benar, dan menenteramkan. Dan semoga langkah yang paling aman selalu menjadi pilihan sehingga harapan tetap terpelihara tanpa kehilangan pegangan pada kebenaran yang resmi.